Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Usul Fiqh Bapak Rudi Adi MH serta teman-teman dari Prodi KPI dan AS. Saya Wardatul Jannah dari Prodi KPI. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan materi tentang istihsan. Yang pertama, pengertian istihsan. Pengertian istihsan secara etimologi berarti menganggap baik atau mencari yang baik atau menilai sesuatu sebagai baik. Sedangkan menurut istilah usul fiqh ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil menuju menetapkan hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga karena ada suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Adapun pengertian istihsan menurut ulama diantaranya menurut Abdul Wahab Khalaf, istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan qiyas jali yang jelas kepada ketentuan qiyas khafi yang samar atau ketentuan yang kulli umum kepada ketentuan yang sifatnya istisnai, pengecualian. Karena menurut pandangan mujtahid itu adalah dalil alasan yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut. Sebagaimana dasar hukum istihsan berdasarkan ayat surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hadis Rasulullah SAW dari Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik agamamu adalah baik lebih mudah agamanya. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik agamamu adalah lebih mudah ajarannya dan sebaik-baik ibadah adalah yang dipahami syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Kemudian, macam-macam istihsan. Yang pertama, istihsan qiyasi. Istihsan qiyasi adalah suatu bentuk pengalihan hukum dari ketentuan hukum yang asalnya didasarkan pada qiyas jali. Kemudian beralih ketentuan hukum tersebut menjadi didasarkan pada qiyas khafi. Hal tersebut dikarenakan adanya suatu alasan yang kuat yakni mencapai kemaslahatan umat. Sebagai contohnya, yaitu apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah pertaniannya untuk kepentingan umum, maka berdasarkan hak hukum istihsan yang diwakafkan itu juga termasuk hak pengairan, hak membuat saluran di atas tanah tersebut, serta perbuatan yang lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan tanah tersebut. Apabila ketentuan wakaf ditetapkan berdasarkan qiyas jali terhadap transaksi jual beli, maka hak-hak tersebut tidak ikut berpindah kepada si penerima wakaf. Karena hakikat dari jual beli yaitu hanyalah perpindahan barang dari penjual kepada pembeli. Akan tetapi karena bertujuan untuk kemaslahatan, maka hak-hak tersebut ikut berpindah kepada si penerima wakaf dan wakaf itu dikiaskan dengan transaksi sewa-menyewa. Pengalihan hukum ini dari yang berdasarkan qiyas jali kemudian menjadi qiyas berdasarkan pada qiyas khafi tersebut dikarenakan memiliki alasan yang kuat yaitu bertujuan untuk kemaslahatan wakaf dan untuk memanfaatkan tanah yang pada pertanian. Kemudian yang kedua, istihsan istisnai. Istihsan istisnai adalah qiyas dalam bentuk pengecualian dari ketentuan hukum yang berdasarkan prinsip umum kemudian dialihkan kepada prinsip-prinsip yang bersifat lebih khusus. Istihsan istisnai dapat dibagi menjadi beberapa macam sebagai berikut. Di antaranya yang pertama, satu istihsan bi al-nas adalah pengalihan hukum dari ketentuan yang berdasarkan prinsip-prinsip universal kepada ketentuan lain dikarenakan ada nas yang mengecualikan, baik itu nas yang berasal dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Sebagai contoh, istihsan istisnai yang berdasarkan nas Al-Quran yaitu berlakunya ketentuan wasiat setelah seseorang wafat. Bahwasanya jika ada seseorang yang telah wafat, maka hartanya akan beralih kepada ahli warisnya. Tetapi hal tersebut dikecualikan karena adanya dalil Al-Quran yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 12 yang mengharuskan untuk melaksanakan wasiatnya terlebih dahulu sebelum harta si mayit diberikan kepada ahli warisnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya
sesudah dipenuhi wasiat yang diwariskannya atau sesudah dibayar hutangnya. Kemudian adapun contoh ihsan istisnai bi al-nas yang berdasarkan sunnah ialah tidak dibatalkan puasa orang yang makan dan minum di siang hari pada bulan Ramadan dikarenakan tidak sengaja atau dikarenakan lupa. Padahal menurut ketentuan umum, makan dan minum merupakan hal yang dapat membatalkan puasa. Nyatanya, ketentuan umum tersebut dibatalkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang lupa sedang ia berpuasa, kemudian ia makan atau minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah sedang memberi makan dan minum kepadanya. Kemudian yang kedua, istihsan bi al-ijma adalah pengalihan hukum dari ketentuan yang berdasarkan prinsip-prinsip universal kepada ketentuan lain dikarenakan ada ketentuan ijma yang mengecualikannya. Sebagai contohnya, pada umumnya orang yang ingin melakukan akad jual beli harus ada ketentuan bahwa barang harus ada atau sudah tersedia. Karena memperjualbelikan barang atau benda yang belum ada waktu melakukan akad dilarang oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Namun jika ada seseorang misalkan yang memesan untuk membuatkan lemari kemudian membayarkan di awal pemesanan, hal itu dibolehkan sebagai hukum pengecualian. Karena tidak seorang pun ulama yang membantah keberlakuannya dalam masyarakat sehingga dianggap sudah disepakati atau ijma. Kemudian yang ketiga, istihsan bi al-urf adalah pengalihan hukum dari ketentuan yang berdasarkan prinsip-prinsip universal kepada ketentuan lain dengan memandang tradisi yang berlaku. Sebagai contoh, penggunaan fasilitas kamar mandi di tempat umum. Dalam pembayarnya tidak dapat ditentukan melalui sewa-menyewa atau jual beli sesuai dengan air yang dihabiskan atau lama penggunaan kamar mandinya. Tetapi hal itu didasarkan pada kebiasaan masyarakat sekitar dengan menggunakan tarif tertentu untuk mempermudah membayarnya. Contoh lainnya yaitu menetapkan ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu dan dipukul secara merata tanpa membedakan jauh dan dekat jarak perjalanannya. Hal ini diperbolehkan berdasarkan kebiasaan yang berlaku dan juga demi menjaga kemaslahatan masyarakat serta tidak menimbulkan kesulitan di dalam masyarakat serta tetap dipeliharanya kebutuhan mereka terhadap transaksi tersebut. Kemudian yang keempat, istihsan bi al-maslahah al-mursalah adalah pengalihan hukum dari ketentuan yang berdasarkan prinsip-prinsip universal kepada ketentuan lain yang berprinsip kemaslahatan. Sebagai contohnya, menurut kaidah umum, jika seseorang menyewa rumah, tidak dikenakan ganti rugi jika ada yang rusak di dalamnya, kecuali jika kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya. Tetapi menurut hukum kemaslahatan yang dikeluarkan oleh ahli fikih, jika seseorang menyewa rumah, maka sang penyewa harus menjaga dan merawat barang yang ada di dalam rumah tersebut dan harus menggantinya apabila barang yang disewakan itu rusak. Kemudian, kedudukan istihsan. Di dalam beberapa pendapat ulama terbagi menjadi dua kelompok tentang kehujahan istihsan. Kelompok pertama yaitu kelompok yang berpendapat bahwa istihsan dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Kelompok tersebut yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Mereka berpendapat bahwa istihsan dapat dijadikan sebagai landasan hukum sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 18 yang artinya, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Maksud dari ayat tersebut yaitu bahwa kita dianjurkan untuk mengikuti perkataan pendapat yang baik, sehingga mengikuti istihsan berarti mengikuti sesuatu yang baik. Oleh karena itu, istihsan boleh atau sah dijadikan sebagai landasan hukum. Sedangkan kelompok kedua yaitu kelompok yang menolak penggunaan istihsan sebagai landasan hukum. Di antaranya adalah
Asy-Syafi'i, Zahiriyah, Mu'tazilah, dan Syiah. Mereka berpendapat bahwa menggunakan istihsan sebenarnya dikendalikan oleh hawa nafsu untuk bersenang-senang dengan cara menggunakan nalarnya untuk menentang hukum yang ditetapkan oleh dalil syara'. Menurut Wahab Az-Zuhaili dalam kitab Al-Wasit fi Usul Al-Fiqh Al-Islami yang dikutip oleh Abdul Rahman Dahlan dalam buku Usul Fiqh menginformasikan Imam Syafi'i dalam menolak istihsan sebagai kehujahan suatu landasan hukum. Beliau berkata, barang siapa yang menggunakan istihsan berarti ia telah menetapkan hukum syara' sendiri. Adapun dalil yang digunakan kelompok kedua ini untuk menolak kehujahan istihsan yaitu terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 49 yang artinya, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dalam perbedaan pendapat dari kelompok yang menolak atau yang mendukung disebabkan karena adanya perbedaan dalam mengartikan istihsan. Imam Syafi'i membantah istihsan karena hal tersebut didasarkan pada hawa nafsu, tanpa berdasarkan dalil syara'. Akan tetapi istihsan yang dipakai oleh ulama yang menganutnya bukanlah didasarkan pada hawa nafsu, tetapi mentarjih atau menganggap kuat salah satu dari dua dalil yang bertentangan dan dipilih karena lebih dapat menjangkau tujuan dalam suatu pembentukan hukum. Kesimpulan dari materi kali ini adalah istihsan pada dasarnya adalah ketika seorang mujtahid lebih cenderung dan memilih hukum tertentu dan meninggalkan yang lain disebabkan satu hal yang dalam pandangannya lebih mengutamakan hukum kedua dari hukum yang pertama. Artinya persoalan khusus yang seharusnya tercakup dalam ketentuan yang sudah jelas, tapi karena tidak memungkinkan dan tidak tepat diterapkan, maka harus berlaku ketentuan khusus sebagai pengecualian dari ketentuan umum yang ketentuannya yang sudah jelas. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.